Hai, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Pastinya baik-baik semua kan? Masih di kelas Madya. Kita belajar Alkitab lagi yuk dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 yang berjudul Roh Kudus memberi kekuatan murid Yesus untuk bersaksi. Sebelum mulai, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Kau beri untuk kami semua. Bapa, sebentar kami mau belajar Alkitab, kiranya Engkau yang mempersiapkan dan menjaga hati kami semua, agar kami boleh mengerti tentang cerita Alkitab hari ini. Terima kasih Bapa atas kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saya mau bertanya, pernahkah kalian bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya? Jika pernah, pasti kalian memiliki kesan yang tak terlupakan ketika pertama kali bersaksi. Mungkin ada yang takut ditolak, dimarahi, atau ada yang gugup ketika memulai berbicara. Pengalaman seperti tadi pernah dialami oleh Paulus ketika memberitakan Injil di Korintus. Pada waktu pelayanan memberitakan Injil di Korintus, Paulus mengalami banyak tantangan dan pergumulan, baik dari jemaat maupun pribadi. Pada waktu itu, banyak orang-orang Korintus termasuk orang Kristen yang mudah terpesona dengan kata-kata yang indah yang berasal dari hikmat manusia. Paulus menyadari itu dan menegaskan bahwa kedatangannya ke Korintus untuk memberitakan Injil tidak menggunakan kata-kata yang indah dan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat yang dari Allah. Paulus juga mengajarkan kepada murid Yesus bahwa Injil yang disampaikan jangan didasarkan hikmat manusia dengan kata-kata yang indah. Bisa-bisa orang lebih tertarik kepada penginjilnya, bukan kepada inti dari Injil itu, sehingga Injil yang sesungguhnya tak tersampaikan. Karena fokus dari memberitakan Injil adalah berita tentang Yesus Kristus yang harus disampaikan. Tidak boleh ada motivasi yang tersembunyi yang tidak sesuai dengan pemberitaan Injil. Paulus pun sebagai seorang penginjil memiliki kelebihan dan kekurangan. Paulus mengakui bahwa ia memiliki keterbatasan, yaitu kelemahan, ketakutan, dan kegentaran untuk memberitakan Injil. Namun, dia dapat melakukan semua tugas pelayanan itu semata-mata karena kekuatan dari Tuhan. Sebab Paulus tidak bergantung dan mengandalkan kemampuannya sendiri. Kekuatan Allah di dalam Roh Kudus yang memampukan Paulus melakukan semua itu. Paulus menjelaskan bahwa setiap murid jangan merasa hebat dan pintar dalam berkata-kata, sehingga merasa cukup dengan kemampuan sendiri untuk melakukan pemberitaan Injil. Yang menjadi dasar dari semua pelayanan Paulus adalah dia sangat mengasihi Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosanya. Dan kunci pentingnya adalah penerangan Roh Kudus dalam pikiran orang-orang percaya. Hikmat dari dunia tidak bisa menolong kita untuk mengalami pembaruan budi. Hanya hikmat Allah di dalam Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh sebab itu, tunduklah di bawah bimbingan Roh Kudus dan seluruh kehidupan kita. Karena hanya hikmat Allah dan penerangan Roh Kudus yang membuat kita semakin rendah hati dan hanya menonjolkan Yesus Kristus dalam setiap pemberitaan dan kehidupan kita. Dari cerita kita hari ini, kita dapat belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam menyampaikan pemberitaan Injil. 1. Menyampaikan Injil dengan hikmat Allah. 2. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Jadi, dalam menyampaikan berita Injil, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri atau hikmat manusia. Pemberitaan Injil harus berpusat pada Kristus yang sudah menyelamatkan manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dan menolong pemberitaan Injil ketika kita minta kepada Tuhan atau hikmat Allah. Amin. Ayat hafalan kita dari 1 Korintus 2
ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kita ulangi lagi ya. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan untuk menyampaikan Injil dengan hikmat Allah dan selalu mengandalkan kekuatan yang daripadamu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami agar kami bisa menyampaikan Injil sesuai kehendak-Mu. Bapa, hamba juga mau berdoa untuk semua murid agar iman rohani mereka boleh terus bertumbuh, serta jaga kesehatan mereka dan berkati keluarga mereka semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you.